Selamat siang, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para penonton. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat penelitian sosial. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang hakikat penelitian sosial, yang mana hakikat penelitian sosial ini banyak sekali bagian-bagiannya. Ya, jadi yang pertama sekali kita akan membahas tentang masalah penalaran. Ya, penalaran di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia itu memiliki keingintahuan yang begitu besar terhadap gejala sosial yang ada di dalam kehidupannya. Manusia selalu berusaha mencari jawaban ya tentang apa saja yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan, dan tentu saja mengapa hal itu bisa terjadi. Untuk itulah hal-hal tersebut itu berhubungan dengan penalaran. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya menurut Charles Peirce, bahwasanya untuk mengungkapkan rasa keingintahuan tadi, untuk mengungkapkan gejala sosial tadi, maka kita bisa menggunakan metode, ya, metode di mana metode-metode tersebut bisa kita lakukan untuk mengungkap sebenarnya gejala sosial itu mengapa bisa terjadi, apa yang menyebabkan dia terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya, ya, seperti itu. Jadi menurut Charles Peirce itu ada 6 metode yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama itu adalah metode keteguhan, di mana metode keteguhan ini merupakan metode yang menganggap sesuatu itu benar karena mereka yakin akan kebenarannya. Seperti itu. Ya, jadi manusia itu punya anggapan bahwasanya segala sesuatu itu benar karena mereka meyakini itu adalah benar. Nah, di sini saya tuliskan contohnya adalah kebenaran agama. Ketika kita sudah yakin bahwasanya itu benar di dalam beragama, maka kita tidak perlu lagi memperdebatkannya. Ya, kita sudah menganggap itu adalah sesuatu yang benar. Yang kedua, itu metode yang digunakan adalah metode otoritas. Ya, metode otoritas itu metode apa? Metode yang menganggap sesuatu benar karena sumbernya memiliki otoritas untuk menyatakan kebenaran tersebut. Ya. Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh seseorang, ya kita anggap itu sudah benar karena dia punya otoritas di sana. Nah, di sini saya tuliskan contohnya, ya, pendeta berkhotbah. Jadi apa yang dikhotbahkannya itu ya sudah kita anggap merupakan suatu kebenaran karena untuk menyampaikan khotbah seorang pendeta punya otoritas. Nah, contoh lain pernyataan presiden. Ya, pernyataan presiden, pernyataan raja, ya, ketika dia sedang berkuasa, apapun yang disampaikan dia itu merupakan suatu kebenaran dan dia punya otoritas untuk itu. Yang ketiga itu adalah metode a priori atau intuisi. Ya. Metode ini merupakan metode yang menganggap sesuatu benar tanpa melalui proses berpikir atau mempelajari terlebih dahulu. Ya, jadi seperti yang kita tulis di situ, intuisi. Intuisi itu ya berdasarkan naluri, ya, naluri. Jadi tanpa pikir panjang itu sesuatu itu bisa langsung muncul, ya, kemudian langsung dilakukan tindakan. Ya, jadi tidak dibutuhkan pembelajaran, tidak dibutuhkan proses berpikir yang panjang, ya. Jadi contohnya misalnya ketika orang dalam kondisi bahaya, maka tanpa pikir panjang dia bisa langsung lompat pagar. Ya, itu contoh yang saya buat. Ya, bahwasanya orang lompat pagar itu ya ketika dia sudah terdesak, maka dia akan lompat pagar. Jadi metode intuisi, dia menganggap bahwasanya pagar itu sanggup dia lompati, maka dia lompat.
kemungkinan bisa gagal, kemungkinan bisa berhasil melompat pagar tersebut. Jadi berdasarkan intuisi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu, melompati paret misalnya. Paret sebesar 1,5 meter bisa dilompati. Ketika dia dalam kondisi bahaya, dia intuisi supaya saya selamat, saya lompat ini dan pasti saya akan berhasil melompatinya. Seperti itu. Ya, metode yang selanjutnya adalah metode metafisik. Metode metafisik itu adalah metode yang menganggap sesuatu pengetahuan itu dianggap benar jika bersifat metafisik. Ya, bersifat metafisik artinya menganggap sesuatu itu ya gaib, sesuatu yang gaib. Jadi jawaban terhadap masalah tersebut bisa ditemukan dalam dunia empiris, di mana dicari pemecahannya, ya, itu berdasarkan mistik, bisa ya, secara mistik. Jadi di sini saya buat contohnya, di sini bisa ajaran agama disandingkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi contoh misalnya, kita sebenarnya sudah punya ilmu pengetahuan, kita sudah punya sains, tetapi ketika kita sudah memiliki pengetahuan, tapi kita masih percaya dengan hal-hal mistik, misalnya pergi ke dukun, ya, untuk segala sesuatu itu, misalnya kita percaya dengan hal-hal gaib, gitu ya, untuk mendapatkan kepintaran, misalnya mencari jalan-jalan gaib, untuk mencari kekayaan, pergi ke cenayang, ke dukun, dan sebagainya. Oke, next, metode trial and error, yaitu metode mencari kebenaran dengan mencoba-coba. Coba sampai mendapatkan sesuatu yang paling baik. Ya, bisa saja coba gagal, coba salah. Tetapi dicoba terus sampai mendapatkan sesuatu yang paling tepat. Ya, berulang kali dilakukan supaya mendapatkan hal yang paling bagus. Ya, dan kemudian walaupun sudah bagus tuh bisa juga lagi dicoba, ya. Nah, jadi ini di sini saya contohkan, misalnya ini sekarang ini semua lagi pada liburan sekolah, lagi belajar dari rumah, WFH, working from home. Nah, jadi di sela-sela belajar di rumah itu ya ada waktu luang. Jadi coba membuat kue brownies. Ya, setelah matang kuenya itu ternyata tidak mengembang. Ya, bantet. Ya, kemudian dicoba lagi. Ya, dicoba lagi, kemudian pada saat mencoba, maka dicari lagi cara yang baru, dicari referensi, ditanya sama orang lain yang sudah pengalaman, dicoba, akhirnya dapatlah kue brownies yang lembut, empuk, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, metode tradisi. Ya, metode tradisi ini ya metode yang mana sesuatu dikatakan benar karena telah turun temurun. Ya, benar atau salah kita tidak peduli, pokoknya karena sudah turun temurun maka benar. Ya, turun temurun makanya benar. Di sini saya contohkan tradisi mudik. Orang yang tidak mudik katanya salah. Seperti itu. Jadi sudah wajib mudik. Kalau mudik benar, ya. Jadi walaupun sekarang virus COVID-19 sedang merajalela, ya, masih banyak orang yang berpikir mudik itu harus. Padahal itu sudah harusnya tidak dilakukan, ya, demi keselamatan bersama. Itu contoh. Ya, contoh bahwasanya tradisi mudik itu merupakan metode tradisi, sehingga setiap orang itu menganggap itu suatu kebenaran. Ya, kalau tidak mudik jadi salah seolah-olah, ya. Sementara belum tentu, ya, belum tentu. Jadi itulah contoh metode tradisi. Metode tradisi selain metode contohnya mudik, ya masih banyak lagi. Contoh misalnya hari raya harus baju baru misalnya. Nah, itu sebenarnya metode tradisi, ya. Jadi demikianlah metode-metode yang disampaikan oleh Charles Peirce yang berhubungan dengan
penalaran ya kita sampaikan supaya bisa dipahami, supaya bisa dipelajari. Mohon jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang ada kurang ya dapat diberikan saran dan masukan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa.